Baik, terima kasih moderator Pak Yogi. Suara saya cukup terdengar ya Pak Yogi? Siap, Pak Eko. Cukup ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kalakar PMO, PJPB, Bu Yanyen, para Change Management Officer dari CTO, para narasumber, dan tentunya para peserta, para Change Agent dan Lighthouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Semoga Bapak Ibu rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Pak Yogi, ini sesi terakhir ya Pak Yogi ya. Sesi terakhir biasanya pendek-pendek aja Pak Yogi ya. Siap, Pak Eko. Karena kalau nggak salah waktunya sampai jam 11 saja sebelum nanti ada tanya jawab ya. Sampai jam 11 nanti ada tanya jawab. Nah mungkin langsung saja Pak Yogi dari quick win terakhir yang dapat disampaikan kami dari ECTP yaitu terkait dengan elektronifikasi transaksi di Sakti. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya gitu ya, mengapa Sakti yang baru roll out kemarin ya berdasarkan PMK 171 dan sekarang mungkin saya yakin Bapak Ibu Kepala KPPN juga masih struggle mengawal transaksi Sakti di Satker mitranya masing-masing. Ini sudah ada lagi gitu ya, quick win baru yang kita coba wujudkan ya, sampai akhir tahun nanti. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ya, ini sebagai latar belakang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rollout yang sedianya baru dimulai di akhir tahun dan saat ini tidak terasa 5 bulan nih Pak Yogi ya rollout Sakti. Ini penggunanya itu hampir 19.000 satker ya dari 82 KL dan total usernya ini kalau nggak salah sampai hari kemarin ya itu hampir 230.000 user ya. Kalau ini masih belum update nih. Jadi alhamdulillah 5 bulan berjalan dengan segala catatan yang dihadapi KPPN yang mengawal pelayanan para mitranya. Kita sudah menjalankan proses untuk pelaksanaan anggaran. Nah, tentunya dalam proses pelaksanaan Pak Yogi ya, Sakti ini kan tadi sempat disinggung juga ya oleh Pak Rahmat bahwa ini adalah pengganti dari beberapa sistem aplikasi yang selama ini dikelola oleh perbendaharaan. Nah, atas dasar sistem yang mengawali untuk pelaksanaan transaksi APBN, Sakti menghasilkan dokumen ya yang menjadi dasar pembayaran tagihan atas beban APBN seperti SPBY ya untuk bendahara, SPP dan SPM. Nah, saat ini berlakunya Sakti berdasarkan PMK itu secara sistem betul kita coba rangkaikan seluruh prosesnya ke dalam satu sistem yang terintegrasi, database yang terpusat ya dengan beberapa teknologi yang kita adopsi terkini ya, baik itu dari sisi pengamanan maupun sisi production ya, artinya teknologi pengelola datanya ya itu juga sudah kita coba teknologi terkini. Namun demikian dari sisi regulasi sebetulnya Sakti masih mengikuti regulasi yang mensyaratkan ya untuk dokumen oleh pejabat berwenang dalam SPM dan bendahara itu dilakukan tentu Bapak Ibu paham di PMK 190 itu masih berlaku. Apa yang terjadi saat ini ya Sakti dengan jualan kami ya Pak Yogi ya bahwa ada di sana ada simplifikasi penggunaan sistem ya ada otomasi di beberapa hal, namun dari sisi compliance terhadap PMK 190 kita masih diharuskan untuk mensubmit ya Satker maksud saya submit dokumen yang harus ditandatangan basah. Nah,
inilah yang menjadi salah satu trigger mengapa quick win ini kita coba lakukan di tahun ini. Evaluasi yang kami coba lakukan di triwulan pertama kemarin, kita coba berdiskusi dengan beberapa KPPN. Salah satu poin yang memang menjadi masukan adalah mengapa gitu ya sudah sekian baik dari sisi simplifikasi aplikasi, namun ada satu hal yang masih mengganjal, nah, kutip gitu ya. Nah ini yang kami coba lihat ya, karena yang jelas ya sebelum Sakti diterapkan di Pak Yogi ya, khususnya di KPPN Jakarta 2 sebagai KPPN piloting penerapan ISPM dengan penggunaan DS ya di tahun 2019 kalau nggak salah. Ini memang penggunaan Sakti sejak rollout ini menjadi seolah-olah setback gitu ya, di mana pengalaman mereka sudah mengirimkan SPM menggunakan DS, namun kemudian pada saat mereka beralih menggunakan Sakti, kembali cara lama ya, di mana SPM harus ditandatangan basah, mereka harus lakukan. Nah ini menjadi satu tantangan ya, dan memang arahan pimpinan setelah kami laporkan isu ini, diarahkan memang untuk dicoba ya, dicoba untuk didesain kembali ya, bagaimana kiranya kalau SPM di dokumen pembayaran yang ada di Sakti itu kita terapkan juga DS. Nah, pertanyaannya apakah memang sekarang ini Sakti tidak comply gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah ini yang kita coba lihat. Jadi Sakti itu sebetulnya ada dua hal ya Pak Yogi ya. Ada sisi compliance terhadap regulasi, ada sisi keamanan yang kita coba angkat ya. Dari sisi pengamanan ya, itu memang kita sudah menerapkan penggunaan username password ya untuk masing-masing user. Dan pada saat transaksi kita terapkan juga OTP ya. Ini menjadi satu langkah yang kami coba terapkan berdasarkan praktek-praktek di luar juga yang saat ini digunakan. OTP menjadi pengaman ya, untuk memastikan user yang memang bisa akses Sakti juga memiliki otorisasi untuk melakukan atau menyetujui suatu pengesahan dokumen. Nah ini yang kami sudah lakukan ya dengan segala catatan tentunya. Nah tapi kemudian di sisi compliance terhadap aturan ya ini yang masih sempat dipertanyakan ya, apakah OTP itu cukup kuat ya menjadi bentuk pengaman ataupun bahkan pemenuhan compliance regulasi yang berlaku. Nah, sayangnya memang OTP itu dalam pengaturan itu bukan termasuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sehingga memang masih dibutuhkan suatu bentuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi yang dapat atau yang bisa memberikan kekuatan hukum pembuktian jika memang suatu saat atas transaksi yang dilakukan itu terjadi dapat keadaan ya yang membutuhkan pembuktian yang dapat dikuatkan di pengadilan misalkan. Nah ini menjadi salah satu ruang lingkup mengapa quick win ini kita bangun. Nah, jadi ruang lingkupnya ya, jadi ruang lingkup penerapan DS ini ya, ini memang kami coba mulai dari SPP dan SPM ya. Jadi dua dokumen inilah yang kita coba targetkan akan diterapkan DS ya. Dan bentuknya ini baik secara elektronik ya, secara sistem ini bisa kita terapkan, maupun nanti DS yang kita bisa terapkan di dokumen PDF yang disimpan sebagai arsip.
Ya, ini target kita di Quick Win tahun ini. Ya, tidak mudah memang sebetulnya, seolah-olah hanya menerapkan satu DS misalkan di satu dokumen, tapi prerequisite maupun konsekuensinya ini yang harus kita perhitungkan. Boleh lanjut, Mas Yogi? Nah, Bapak Ibu sekalian, jika bicara penerapan DS, ya kita punya pengalaman ya, tentunya teman Bapak Ibu di Kementerian Keuangan saya yakin sudah sangat terbiasa menggunakan DS dalam hal administrasi. Ya, kita menggunakan DS dalam office automation kita, dan kita punya pengalaman juga pastinya bagaimana kadang ya DS yang kita gunakan itu dari sisi kecepatan ya, ataupun kadang dari sisi koneksi, saya tidak bilang sering ya, tapi ada momen di mana dependensi kita terhadap layanan ya operator ini mengganggu sedikit kelancaran aktivitas administrasi. Nah, ini yang menjadi tantangan manakala DS ini nanti kita akan gunakan dalam hal transaksi. Namun ini menjadi tantangan ya, kita harus maju. Tapi yang pasti ya, penggunaan DS ini sudah pernah kita gunakan pada saat piloting ISPM. Ya, ISPM di kurang lebih 13 kementerian lembaga ya, sebagai mitranya Jakarta 2. Sehingga di sini kita sedikit punya keyakinan ya, bahwa jika DS ini diterapkan ke Sakti ya, ada kondisi yang bisa kita raba gitu ya, sehingga ini bisa menjadi benchmark apabila penggunaan DS ini kita perluas ke KPPN lain. Nah, ini menjadi salah satu stepping stone ya, piloting, seolah-olah mengulang gitu ya penggunaan DS di Jakarta 2, tapi inilah yang bisa kita lakukan saat ini. Mengingat resiko dari penerapan DS ini untuk skala yang lebih luas harus betul-betul kami perhitungkan, karena dependensi kita terhadap operator DS ya, yang notabene di luar Kementerian Keuangan menjadi salah satu prasyarat. Nah, adapun tahapan penerapan DS ya, ini seperti yang saya sampaikan nanti di tahun depan sebetulnya, jadi nggak usah khawatir tahun ini. Tahun ini kita masih proses stabilisasi masih ya. Jadi tahun depan, insya Allah kalau memang target kita terpenuhi semua, baik itu dari sisi kesiapan saktinya, kesiapan mitra kita, pengelola DS-nya, termasuk dalam hal ini mitra kita di sistem informasi di Usintek, ini akan kita coba terapkan pada saat kami mitra KPP Jakarta 2 lagi. Ya, ini saya berkoordinasi dengan Jakarta 2. Karena yang punya pengalaman untuk penggunaan DS dalam penggunaan SPM itu baru Satker Mitra Jakarta 2. Untuk yang lain belum ya, jadi pengalamannya sedikit berbeda. Ini coba kita balikan dulu pengalaman yang pernah mereka peroleh. Nah, untuk perluasannya nanti coba kita lihat ya, evaluasi tentunya terhadap pelaksanaan piloting di tahun depan. Nah, ini juga proses berkelanjutan ya, karena bicara pengembangan sistem ya, kita bicara penyempurnaan yang tiada henti ya, itu istilahnya gitu ya Mas Yudi ya. Karena berdasarkan evaluasi kita coba lihat lagi apa-apa yang masih kurang. Tentunya ini harus didukung oleh regulasi ya. Jadi tidak mungkin ya suatu perubahan itu bisa kita lakukan secara evolusioner tanpa ada dukungan regulasi yang berlaku. Nah, mungkin sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, jadi untuk penerapan DS ini ya, kembali kami pengelola IT ya untuk DJPB dan penyedia sistem aplikasi keuangan untuk seluruh satker kementerian lembaga tentunya terus mendengar kebutuhan-kebutuhan ya. Salah satunya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ya. Untuk Sakti kita coba bermitra dengan teman-teman Direktorat APK bagaimana
dengan berjalannya Sakti, data-data yang kita kumpulkan di dashboard Monsakti itu juga bisa dikembangkan untuk proses-proses yang lain non transaksional ya, misalkan seperti tadi Erekon ya. Ini menjadi satu bentuk juga kesinambungan penyempurnaan sistem yang tentunya kami terus berharap masukan-masukan dari Bapak Ibu ya, para change agent atau lighthouse jika memang ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang perlu kita kembangkan. Kemudian untuk yang Sakti, apakah penerapan DS berarti SPM elektronik tanpa interkoneksi, tanpa penyampaian SPM hard copy sama sekali? Nah, ini menarik nih terkait dengan pertanyaan. Berikutnya kami persilakan Pak Eko terkait dengan elektronik Sakti ini Pak. Apakah penerapan DS berarti SPM elektronik tanpa interkoneksi, kemudian tanpa penyampaian SPM hard copy sama sekali? Monggo Pak Eko, kami silakan. Ya, makasih Mas Yogi. Ya, ini ada pertanyaan ya. Saya ada dua, tapi untuk yang terkait DS satu ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi Mas Yogi, bahwa quick win atau inisiasi penggunaan DS pada Sakti ini masih kalaupun sekarang dikaji ini butuh regulasi sebetulnya ya. Jadi secara teknis kita akan siapkan dari sisi penyesuaian di Saktinya. Terus kemudian ya kita coba jajaki. Kemarin kita sudah langsung berdialog dengan BSSN ya, selaku penyedia DS. Kami minta juga komitmen mereka karena bicara DS yang dibutuhkan kali ini adalah DS untuk transaksi, bukan untuk persuratan, sehingga dari sisi timing, dari sisi service level agreement gitu ya, itu memang berbeda harusnya. Nah, itu satu hal yang tantangan yang perlu kita cermati. Dan memang kalau sudah dengan DS ya, tantangan berikutnya tadi, ini pertanyaannya kan apakah data pendukung juga tidak perlu. Nah, ini menarik nih Pak Yogi. ya. Jadi mungkin juga disampaikan ya rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi untuk inisiatif ini paralel dengan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman Direktorat PA ya Pak Yogi ya. Jadi Direktorat PA saat ini memang sedang terus membahas tentang revisi PMK 190. Nah, salah satu yang kita inginkan sebetulnya ada perbaikan kebijakan ataupun ya artinya kebijakan-kebijakan yang terobosan lah ya, yang sebetulnya dari sisi sistem memungkinkan ya, tapi sampai saat ini karena peraturan atau regulasi yang ada belum memungkinkan untuk misalkan dokumen pendukung itu tidak perlu dilampirkan misalkan secara hard copy. Nah, ini yang terus teman-teman PA coba diskusikan karena secara sistem memungkinkan ya, walaupun tadi saya nggak tahu nanti teknisnya masih dalam menjajakan ya Mas Yogi ya, ada opsi misalkan dokumen pendukung itu ya di DS-kan juga gitu, kira-kira seperti itu ya, jadi tanpa pengiriman hard copy. Tapi ini konsekuensinya berat juga Pak Yogi ya, karena semakin banyak dokumen yang di DS-kan ya, semakin berat pula sebetulnya transaksi atau traffic permintaan DS ke BSSN. Ini resiko operasionalnya besar ya, karena bisa dibayangkan misalkan satu SPM juga harus bolak-balik permintaan DS-nya dengan ada opsi potensi kegagalan misalkan dalam perjalanan permintaan, ini akan menghambat proses layanan Saktinya itu sendiri. Nah, ini hal seperti ini yang terus kita jejaki. Yang jelas target tahun ini ya memang penerapan DS pada SPM itu masih terbatas di KL di Jakarta 2. Itu pun dengan prerequisite ya adanya dukungan regulasi dari Direktorat PA. Nah, itu jadi cita-cita itu tetap kita kejar Pak Yogi ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan ada isu legal, isu compliance terhadap aturan, dan compliance terhadap keamanan ya. Kita ini dua hal yang harusnya bisa paralel ya, tapi ternyatanya susah gitu ya. Itu yang kita coba terus upayakan. Itu demikian Mas Yogi, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Eko.